Salam, kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berikan waktu yang baik buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, supaya kami mengerti firman Allah yang diberitakan hari ini. Dan berikan kemampuan kepada kami, supaya kami bisa mengaplikasikan firman Allah itu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membahas Alkitab dari Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Allah berkatakan, kamu adalah terang dunia. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua orang yang percaya kepadanya itu adalah terang dunia. Saudara dan saya adalah terang dunia yang dapat dilihat oleh orang lain, yang dapat menerangi orang lain, baik di dalam diri sendiri, dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara, di dalam bergereja. Kita harus menjadi terang. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kapan kita bisa menjadi terang? Atau mungkin dalam pertanyaan lain, sejak kapan terang itu bercahaya dan dapat dilihat oleh semua orang? Karena semua orang kalau dibilang kegelapan itu tidak mau. Maunya disebut anak terang walaupun hidupnya salah. Walaupun hidupnya banyak perbuatan yang melanggar firman Tuhan, tetap aja mau disebut orang terang. Tidak mau disebut orang kegelapan. Nah, diilustrasikan di sini bagaikan pelita, kata Tuhan Yesus. Tidak pernah orang menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, supaya dapat menerangi semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Nah, demikian hidup kita sebagai terang dunia, bukan untuk bersembunyi, tetapi supaya kita dilihat oleh orang lain. Nah, kapan terang kita itu bisa bercahaya, saudaraku? Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama. Kita baca di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 mulai. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ada orang berpikir bahwa untuk menjadi terang dunia, mereka berpuasa. Mereka berhenti makan dan minum untuk waktu-waktu tertentu. Ada orang berpuasa Senin Kemis. Ada orang puasa Selasa Jumat. Mereka pikir dengan begitu dia akan disebut terang. Mereka berpikir bahwa dengan cara itu terangnya itu akan bercahaya. Tetapi di dalam kitab Nabi Yesaya ayat yang ke-6 tadi, bukan itu
Bukan puasa yang seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Puasa yang dikehendaki Tuhan adalah berpuasa supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Melepaskan diri dari belenggu-belenggu kejahatan, belenggu-belenggu dosa, dan dari tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir supaya menjadi terang itu jaim. Ada orang yang mengasingkan diri dari keramaian. Saudara, Alkitab mengatakan di sini bukan berpuasa yang dikehendaki Tuhan, tetapi melepaskan belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Bagaimana kita akan menjadi terang? Jikalau misalnya dalam rumah tangga ada pembantu rumah tangga, di situ ada garis pemisah yang sangat mencolok. Pembantu rumah tangga bekerja itu hampir 24 jam. Dari jam 4 pagi berhenti jam 10 malam. Tapi kalau bosnya pulang jam 12 malam, maka dia akan menunggu bosnya pulang sampai jam 12 malam. Tetapi gajinya dia itu berapa? Paling gede 2 juta. 2,5 juta. Bandingkan dengan hidup saudara yang bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, gaji saudara berapa? Tidak ada keseimbangan. Supaya kita memerdekakan orang, saudaraku, biarkan memberikan gaji yang layak, supaya terang kita itu bercahaya, dapat dilihat oleh orang lain. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Saudara tidak boleh pelit, tidak boleh hanya ingin kenyang sendiri, hanya ingin puas sendiri. Banyak saudara-saudara kita yang seiman, yang masih hidup berkekurangan. Saudara makan di restoran, baru makan sedikit, ditinggal pergi, dibuang begitu saja. Coba saudara lihat, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di daerah-daerah. Mau makan tuh susah, mesti bergumul, mesti berdoa. Nah sekarang firman Allah katakan, supaya terangmu bercahaya, engkau harus memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, harus mau berbagi. Membawa orang ke rumahmu, orang miskin yang tidak punya rumah. Mau nggak saudara? Orang miskin yang nggak punya rumah, dibawa ke rumah saudara, tidur di kasur saudara, di kamar yang sudah disiapkan oleh saudara. Mau nggak? Saudaraku yang kekasih, minggu yang lalu saya sampaikan hal yang hampir sama. Kalau engkau membawa orang yang miskin, tidak punya rumah, mau bawa ke rumahmu, itu sama dengan menerima Tuhan Yesus dalam rumahmu. Nah, mereka butuh pertolongan. Kita tidak boleh tutup mata. Buka hatimu, buka matamu. Berkat yang engkau miliki itu bukan hasil jerih payahmu, tetapi itu Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang memberikan semuanya bagimu. Ingat, yang membuat kepintaran, yang membuat hikmat yang kau miliki, itu siapa? Tuhan. Karena itu harus ingat untuk orang-orang yang miskin. Kemudian, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jangan pura-pura tidak tahu. Saudara, jangan pura-pura tidak tahu. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Kalau engkau menyembunyikan diri, tidak mau memberi makan, tidak mau berbagi dengan orang miskin, dengan orang yang hina, orang yang telanjang, yang tidak punya pakaian, engkau bukan lagi terang dunia. Karena engkau tidak bisa melihat. Kalau orang yang bisa melihat, bisa menikmati terang. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Kalau engkau mau berbagi, mau menolong, bukan hanya berdoa. Berdoa yang salah lagi.
Tuhan tolong saudaraku yang di pedalaman, beri makan. Saudara, dengan Tuhan itu emangnya siapanya? Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan itu Maha Kuasa. Kenapa kita perintah-perintah Tuhan? Tuhan sudah berikan rezeki buat kita. Kita harus pergi. Kita harus beri mereka. Jangan tinggal diam, jangan tutup mata. Ketika engkau pergi, ketika engkau memberikan, ketika engkau ambil bagian, saat itu terangmu bercahaya. Mereka seperti fajar, dapat dinikmati oleh semua orang. Nah, di sini baru genap, kamulah terang dunia. Tetapi kalau kita tidak mau, kita bukan orang terang. Kita masih dalam kegelapan. Kenapa? Karena tidak tahu mana yang butuh, tidak tahu mana yang memerlukan uluran tanganmu, tidak tahu mana yang harus ditolong. Saudaraku, sadar, kalau engkau ingin sembuh, terangmu ingin bercahaya, buka hatimu, buka matamu, ulurkan tanganmu, langkahkan kakimu, buka pundi-pundimu. Jangan pura-pura tidak tahu. Alkitab mengatakan, apabila kita mau berbagi dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang papa, lukamu akan dipulihkan dengan segera. Kalau engkau sakit, kalau engkau menderita, Tuhan mau pulihkan. Kenapa? Karena hidupmu berkenan. Jangan pernah engkau berkata dalam hatimu, wah, saya kan banyak duit, saya bisa berobat kemana-mana. Banyak dokter. Dokter itu kemampuannya dari Tuhan. Biarpun 1000 dokter, kalau Tuhan katakan tidak sembuh, ya tidak sembuh. Saudara mau hidup sejahtera, mau hidup tenang, jadilah terang dunia. Kebenaranmu menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamu. Saudara, jadi luar biasa ketika kita membuka hati, mau memberi. Terang kita bercahaya, dapat dilihat oleh semua orang. Hidup kekristenan kita dapat dinikmati oleh semua orang. Jangan pernah menutup diri. Jangan pernah katakan itu kan orang asing, itu kan orang berdosa, itu kan orang Samaria. Saudaraku, kita dulu orang-orang berdosa sama. Terangmu akan bercahaya kalau engkau mau memberi. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, apa yang Anda inginkan diberikan ke orang lain, berani enggak? Ini firman Tuhan. Rupa-rupanya orang agak berat. Apa yang disukai, tiba-tiba orang datang meminta, mau dikasih enggak? Nanti dulu. Kalau kita masih berpikir nanti dulu, toh dia bukan saudara kita, toh dia orang lain, dia hanya seiman saja, dia hanya sama gereja saja, anggota gereja. Tetapi Alkitab dengan tegas, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Orang lapar, saudara. Biasanya, kalau ada orang pengemis datang, pas kita lagi makan, langsung nyuruh, usir tuh, ganggu, bau tuh. Ini fakta. Tetapi kalau datang bos turun dari mobil yang mewah, oh mari duduk di sebelah saya, saudara. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, baru kita disebut anak Tuhan, baru kita disebut terang dunia. Kalau kita hanya ngomong
omong tuh gampang, bicara tuh gampang, khotbah itu gampang, terang dunia. Coba terapkan dalam hidupmu. Jangan hanya menyuruh-nyuruh orang. Ini baik hamba Tuhan atau jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Mari kita berjalan bersama-sama lakukan firman Tuhan ini. Ketika orang lapar, ketika orang menderita, ayo kita tolong. Jangan katakan, oh itu anggota orang lain. Atau mungkin melihat tetangga kita di sekeliling kita yang menderita kekurangan. Tolong saudara, jangan tutup mata. Jangan tutup mata. Kita harus beri. Dan memuaskan hasrat orang. Apa sih susahnya membuat orang senang? Jangan egois. Lihat, belajar kita dari Tuhan. Tuhan Yesus, dia tuh raja segala raja. Dia tuh yang empunya langit, bumi, sorga, dan segalanya dia miliki. Dia tinggalkan itu semuanya. Dia mengosongkan diri dan datang ke dalam dunia demi menolong hidup kita. Dia mau beri pengampunan. Dia mau beri pertolongan. Dia mau beri penyertaan. Dia mau beri semua yang terbaik buat kita. Kalau kita merasa anak Tuhan, kalau kita sudah merasa ditolong oleh Tuhan, kalau kita sudah merasa diberi oleh Tuhan, mari berikan. Padahal yang mau diberikan ada hari ini. Nanti tahun depan saja supaya lebih banyak lagi kita nolongnya, jadi sekalian jalan. Saudaraku dalam Tuhan, hari ini engkau ada kesempatan, hari ini engkau bisa lakukan hari ini. Kenapa menunggu besok? Kita kan nggak tahu apa yang terjadi besok. Kalau mati besok mau apa? Karena kita kan nggak tahu. Berikan sekarang. Kalau Tuhan sudah mau melakukan hal yang sangat luar biasa buat kita, mari kita lakukan. Teladani Dia. Tuhan tidak pernah menolak. Kalau kita mau lakukan firman Tuhan ini, terang kita bercahaya. Dan ketika kita berdoa, ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, katakan, Tuhan, ini aku. Luar biasa enggak? Selama ini kita berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Enggak dijawab Tuhan. Kenapa? Ada yang salah. Tidak lakukan firman Tuhan, kita tidak menjadi terang, malah jadi gelap. Mari kita belajar dari Tuhan. Fokus kita pada Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 58 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini. Bukan berpuasa. Ada orang berpuasa, oh puasa ini 40 hari, puasa ini 1 bulan, puasa ini 1 minggu. Tetapi kalau engkau tidak peduli dengan orang-orang miskin, omong kosong. Karena ayat Alkitab ini, boleh berpuasa silakan saja, nggak dosa. Tetapi yang paling penting itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Saatnya sekarang kita berbuat, saatnya kita bertindak. Jangan pilih-pilih orang. Saudara mampu menolong, tolong. Dan dampaknya atau akibat dari kita melakukan firman Tuhan, ayat 10 dikatakan di sini, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa saudara. Selama ini kita sekali, ayo saudara supaya diberkati, ngasih duit, ngasih apa ke gereja. Saudara, ternyata kuncinya ini, boleh memberi kepada siapa ke gereja untuk membangun, untuk silakan saja, nggak salah. Tapi kalau engkau ingin hidup dipuaskan oleh Tuhan, ingin hidup dituntun oleh Tuhan, usahamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, lakukan firman itu. Memuaskan hatimu di tanah yang kering, walaupun tanah kering, walaupun usaha mungkin tidak menjanjikan, tetapi Tuhan akan memuaskan hatimu. Tapi Tuhan akan memberkati dan memperbaharui kekuatanmu sehingga engkau tidak akan menjadi lemah, engkau akan tetap
kuat, engkau akan tetap tegar, engkau akan tetap teguh. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Taman yang dialiri air dengan baik. Taman yang dirawat dengan baik. Itu tidak akan mengalami musim kering. Hidup mungkin ada pasang surutnya. Tetapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan mengecewakan hidupmu. Amin. Lakukan firman Tuhan. Hari ini dengar, hari ini berjalan, hari ini Tuhan berkenan, hari ini pun juga Tuhan melakukan. Mencurahkan berkat, mencurahkan pertolongan, mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan segala sesuatunya buat hidupmu. Sehingga engkau benar-benar menjadi terang dunia yang memberkati orang banyak dan menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami melalui firman Allah hari ini. Bila firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami dapat lakukan dalam hidup ini. Ketika kami mendengar ini, kami mau lakukan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Supaya hidup kami diberkati, hidup kami disertai Tuhan, hidup kami dilimpahi dengan berkat, hidup kami dengan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Maka kami akan lakukan ini. Tuhan, tuntun kami, pegang tangan kami, bawa kami masuk dalam rencana Tuhan, supaya hidup kami ini benar-benar menjadi terang dunia yang dapat dilihat oleh semua orang, yang dapat memberkati semua orang, sehingga nama Tuhan Yesus yang akan dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Demi nama Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.